Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1309. Apa gunanya? Dia merasa Ji-Fei adalah seorang psikopat atau bahkan idiot karena mengatakan hal ini. Jika dia menyerang lebih dulu, Ji-Fei bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi bagaimana dia bisa menyerangnya? Bukankah ini sama saja dengan ingin mati? Untuk menunjukkan bahwa dia jujur, dia sengaja meminta verifikasi. Menghadapi pertanyaannya, Ji-Fei mencibir dan berkata, "Terserah apa katamu. Agar masalah ini cepat selesai, kita masing-masing akan menggunakan 3 gerakan. Dan lawan tidak boleh menghindar. Bagaimana kalau kita lihat siapa yang jatuh lebih dulu?" Lebih langsung, sederhana dan kasar. Oh, Ling Xiangfeng geli dengan usulan Ji-Fei. Bukankah ini seperti mencari kematian? Tidak bisakah kamu melihat siapa dirimu? Tidak bisakah Anda melihat perbedaan antara kedua sisi itu? Ji-Fei, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tentu saja aku yakin. Itu tergantung pada apakah kamu berani atau tidak, Ji-Fei bertanya sambil mencibir. Tampaknya di matanya, Ling Xiangfeng rentan. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi jangan biarkan kalian masing-masing menerima 3 pukulan telapak tangan dari yang lain. Mari kita masing-masing menerima 1 pukulan telapak tangan. Siapapun yang tidak dapat menerimanya harus mengakui kematiannya. Ling Xiangfeng tidak ingin tertipu, jadi dia langsung mengubah sarannya. Su Piaomiao dan Li Ruoxi langsung cemas. Ji-Fei, kita tidak bisa menyetujui ini. Bisa, Ji-Fei langsung menyetujuinya. Ling Xiangfeng sangat terkejut dengan keberanian Ji-Fei. Tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun dan melanjutkan. Aku tidak akan menyerah padamu hanya karena aku lebih tua. Aku akan menyerang lebih dulu. Orang-orang Ling Ruofeng dan Ling Kongsu ditipu oleh Ji-Fei satu demi satu. Dia tahu bahwa Ji-Fei licik, jadi dia tidak ingin ditipu oleh Ji-Fei dan mengajukan permintaan lagi. Mata semua orang tertuju pada Ji-Fei, dan ekspresi banyak orang menunjukkan ketegangan dan kekhawatiran. Mata Ji-Fei juga berubah, dan dia tampak sedikit terkejut. Tidak menyangka Ling Xiangfeng begitu tidak tahu malu. Dia sama sekali tidak peduli dengan usianya dan ingin bertindak lebih dulu. Sungguh memalukan. "Kenapa? Kamu tidak berani setuju?" Ling Xiangfeng bertanya sambil mencibir. "Ling Xiangfeng, apakah kamu masih punya rasa malu? Kamu sudah berusia lebih dari 100 tahun, dengan keterampilan bela diri yang begitu tinggi, dan kamu masih ingin bertarung dengan Ji-Fei terlebih dahulu." Li Ruoxi berteriak keras, "Saya hanya memenuhi permintaan suamimu. Saya tidak memintanya untuk setuju. Dia bisa menolak jika dia mau." Ling Xiangfeng menanggapi dengan mencibir. Dia merasa Ji-Fei pasti memiliki tujuan. Tetapi apapun tujuannya, dia tidak akan memberi kesempatan pada pihak lain. "Anda?" Li Ruoxi ingin menolak, tetapi Ji-Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ji-Fei menatap Ling Xiangfeng. "Orang tua lebih bijak, kamu jauh lebih pintar dari Ling Ruofeng. Aku sudah tahu tipu dayamu sejak lama, haha." Ling Xiangfeng merasa sangat puas dan tertawa penuh kemenangan. "Mendengus? Karena aku yang mengusulkan metode kompetisi. Aku harus mematuhinya. Bahkan jika itu berarti kematian, aku, Ji-Fei, tidak akan pernah menamparkan wajahku sendiri." "Ji-Fei, kamu hebat sekali, kamu konyol sekali sampai-sampai aku menganggapmu imut, haha." Ling Xiangfeng tertawa dan mencibir keras. Menurutnya, Ji-Fei benar-benar bodoh. Tidak ada keuntungan dalam mengusulkan metode kompetisi seperti itu. Yang lebih bodoh lagi adalah dia dibiarkan melakukan gerakan pertama. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh Ji-Fei hanya dengan 1 gerakan.
Bahkan jika kita mundur selangkah dan tidak memukul Ji Fei sampai mati, dia mungkin akan menjadi cacat. Ji Fei sudah menjadi orang cacat, bagaimana dia bisa terbunuh dengan gerakan selanjutnya? Perjanjian ini dengan sendirinya menjadi tidak sah, dan Ji Fei mencari kematiannya sendiri. Li Ruoxi dan Su Piaomiao sama-sama cemas. Seni bela diri Ling Xiangfeng tidak terduga akan terlalu berbahaya untuk terus berjudi dengannya. Mereka semua menatap Ji Fei dengan tatapan mata yang tidak meyakinkan. Namun Ji Fei bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya. Orang-orang yang bersama Ji Fei di tempat kejadian semuanya memiliki ekspresi terkejut dan bahkan putus asa di wajah mereka. Tindakan Ji Fei benar-benar buruk, sangat buruk. Jika bukan karena ini, mungkin mereka bertiga masih mempunyai kesempatan untuk bergabung membunuh Ling Xiangfeng, tetapi sekarang sama sekali tidak ada kesempatan. Melempar telur ke batu, bisakah kita mulai sekarang? Ling Xiangfeng tidak ingin menunggu sedetik pun. Ia takut Ji Fei akan menyesalinya, dan ia bahkan lebih takut kehilangan kesempatan yang baik ini. Tentu, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melompat ringan dan melompat ke posisi dengan punggung menghadap Ling Kongsu, dan bahkan membelakangi Ling Kongsu dan yang lainnya di belakangnya. Ling Xiangfeng tidak peduli dengan detail ini. Baginya sekarang, selama dia bisa membunuh Ji Fei, apapun akan baik-baik saja. Dia meremehkan penghinaan atau penyiksaan. Mencapai tujuan adalah hal yang paling penting. Ini juga pengalaman yang ia peroleh dari latihan bertahun-tahun. Jika ia telah kehilangan nyawanya, apa gunanya ketenaran? Memikirkan kematian Ling Ruofeng, bagaimana mungkin itu terjadi jika bukan karena kesombongan? Kamu layak mendapatkannya, pergilah ke neraka. Setelah memikirkannya matang-matang, dan dengan amarah yang memuncak, dia tidak ragu-ragu menyerang Ji Fei dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang mewah, dan tidak ada pengaruh eksternal, bahkan udaranya tenang. Namun, semua orang tahu bahwa serangan ini bahkan lebih mengerikan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan semua tenaganya terpusat di telapak tangannya. Jika kekuatan ini mengenai Ji Fei, seberapa besar tekanan yang akan dihasilkannya? Sekalipun Ji Fei adalah manusia besi, dia akan menjadi serbuk besi. Terlebih lagi, dia hanya manusia berdarah daging. Li Ruoxi dan Su Piaomiao berpegangan tangan erat, mata mereka dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran. Ji Fei berdiri di tempatnya dan benar-benar tidak menghindar. Melihat telapak tangan Ling Xiangfeng semakin dekat, dia juga mengangkat telapak tangannya. Namun, dalam pandangan Ling Xiangfeng, serangan baliknya seperti telur yang mengenai batu dan tidak layak disebut. Pergilah ke neraka, Ling Xiangfeng berteriak. Wah, ketika telapak tangannya saling beradu, tubuh Ji Fei terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Darah muncrat dari mulutnya. Dan seolah-olah aura yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari balik tubuhnya, menerobos pakaiannya dan melesat ke segala arah. Ji Fei, suami, Su Piaomiao dan Ling Ruofeng dengan cepat melompat untuk menyelamatkan Ji Fei. Ling Xiangfeng berdiri dengan gagah di tempatnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Terutama saat dia melihat Ji Fei memuntahkan darah. Dia bahkan lebih gembira dalam hatinya, ini benar-benar berakhir. Namun, dia sedikit bingung. Dalam serangan telapak tangan sebelumnya, Ji Fei tampak sangat lemah dan tidak berada di level master seni bela diri tingkat menengah seperti yang dia lihat. Jadi mengapa dia mengalahkan dan membunuh Ling Ruofeng? Sekalipun mereka bertiga memiliki formasi langit dan bumi yang kecil, mereka tidak dapat melakukannya. Pada akhirnya, dia merasa bahwa ini adalah hasil kesombongan Ling Ruofeng. Ah, tepat saat ia tengah melamun, teriakan tak terhitung jumlahnya terdengar di tempat kejadian perkara.
darah berceceran dan anggota tubuh beterbangan di mana-mana. Semua orang terkejut dan mendongak. Mereka yang menjaga Ling Kongsu terkena napas yang dikeluarkan Ling Xiangfeng melalui tubuh Ji Fei, dan mereka tewas atau terluka. Mendesis, semua orang terkesiap, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Keterampilan seni bela diri Ling Xiangfeng terlalu tinggi. Ling Xiangfeng juga sedikit bingung ketika melihat kejadian ini. Dia tidak menyangka situasi ini akan terjadi. Dia secara tidak sengaja melukai rakyatnya sendiri. Melihat Ji Fei yang diselamatkan kedua wanita itu, tubuhnya selembut genangan lumpur. Ling Xiangfeng menyesal karena seharusnya dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan seperti itu dan melukai rakyatnya sendiri. Tetapi sudah terlambat dan dia hanya bisa merasa marah dan tertekan. Apa gunanya segerombolan anjing penjaga? Bab 1310 diolok-olok. Dingin, kejam, seolah-olah orang yang sekarat di depannya bukanlah orang Ling Kongsu, dan bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Hal ini membuat banyak orang Ling Kongsu yang telah bergabung dengan Ji Fei merasa sangat rumit. Dahulu kala, mereka bangga menjadi Ling Kongsu, dan mereka ingin berkembang dengan baik di Ling Kongsu dan menjadi anggota penting Ling Kongsu. Beberapa orang benar-benar menganggap Ling Kongsu sebagai rumah mereka. Tetapi mereka telah merasakan kekejaman Ling Ruofeng. Siapapun yang melakukan kesalahan atau membuat Ling Ruofeng tidak senang akan berakhir mati, yang membuat mereka merasa takut dan bahkan marah. Sekarang, melihat Ling Xiangfeng secara tidak sengaja membunuh begitu banyak orang Ling Kongsu, dia tidak merasa malu sedikit pun dan bahkan memanggilnya anjing penjaga. Suatu penghinaan besar dan ejekan yang tak kenal ampun. Hati mereka menjadi dingin sepenuhnya. Akan tetapi, mereka hanya memandang Ji Fei dan tidak berani berdiri karena mereka tahu mereka bukan tandingan Ling Xiangfeng. Dia sudah mengkhianati Ling Kongsu dan bahkan mencambuk mayat Ling Ruofeng. Jika dia berbicara lebih banyak, dia mungkin akan langsung dibunuh. Ji Fei terbatuk 2 kali. Semua orang menunjukkan antisipasi dan kegembiraan di wajah mereka, berharap Ji Fei akan selamat. Ketika Ling Xiangfeng mendengar batuk itu, dia merasa sedikit kesal. Dia tidak menyangka Ji Fei belum mati. Mendengus, dia mendengus dingin, Ji Fei, kamu belum mati. Ji Fei terbatuk 2 kali lagi dan berdiri tegak. Tentu saja aku tidak mati. Bukankah kita sepakat bahwa kita masing-masing akan menyerang sekali? Jika aku mati, bagaimana aku bisa menyerangmu? Ji Fei berkata dengan enggan. Oh, Ling Xiangfeng menatap Ji Fei yang hampir tidak bisa bicara. Dia sudah dalam kondisi seperti ini, dan dia masih ingin menyerangnya. Ini tidak masuk akal. Di matanya, dia hanya seorang pembual. Kemarilah Ji Fei, aku janji tidak akan melawan. Jangan sampai ada yang bilang aku menindasmu. Ling Xiangfeng mengatakan ini dengan sangat bangga hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Ling Xiangfeng, apakah kamu masih punya rasa malu? Ji Fei sudah terluka parah, bagaimana dia masih punya kekuatan untuk menyerang? Su Piaomiao bertanya dengan marah. Ini adalah metode duel yang diusulkan oleh Ji Fei sendiri, bukan sesuatu yang aku minta. Jika menurutmu itu tidak berhasil, lupakan saja. Ling Xiangfeng sangat bangga. Tidak akan sulit untuk tidak setuju dan membunuh Ji Fei. Adapun menyerah, itu lebih baik. Sekarang Ji Fei terluka parah dan telah menjadi orang cacat. Formasi dunia kecil 3 orang tidak berguna, dan tentu saja mereka tidak dapat menahan diri. Kemudian Su Piaomiao dan Li Ruoxi yang tersisa adalah orang-orang yang mengendalikan nasib mereka sendiri. Oleh karena itu, wajahnya lebih menunjukkan kesombongan dan kegembiraan. Li Ruoxi ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Ji Fei. Jangan khawatir, aku masih bisa mengalahkannya.
Bahkan jika aku menggunakan napas terakhirku, aku pasti akan menyerang Ling Xiangfeng dan memberitahu dia bahwa aku juga seorang ahli. Ji Fei menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu bodoh sekali." Kedua wanita itu memarahi sambil menangis. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi memaksakan senyum. "Ling Xiangfeng, kau harus bersiap. Aku pasti akan membunuhmu." "Ayo, aku siap, menunggumu membunuhku, haha." Ling Xiangfeng berdiri dengan gagah, wajahnya penuh kebanggaan dan ejekan. Ji Fei melepaskan diri dari dukungan kedua wanita itu dan perlahan berjalan menuju Ling Xiangfeng. Setelah berjalan sekitar 10 langkah, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan satu lutut dan berbunyi keras. "Haha, Ji Fei, apakah kamu takut dan ingin berlutut dan memohon belas kasihan? Kamu bilang kamu akan membunuhku." Ling Xiangfeng mengatakan ini dengan cara yang liar dan kejam. Wajah Li Ruoxi dan yang lainnya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Bagaimana mereka bisa melawan Ji Fei seperti ini? Menurut mereka, bahkan jika Ji Fei melayangkan 1.000 atau 10.000 pukulan, dia tidak akan mampu melukai Ling Xiangfeng. Kedua wanita itu sangat gugup hingga mereka menangis. Ji Fei tidak menanggapi. Dia menggertakkan giginya, menopang dirinya dengan tangannya, dan berdiri. Melihat Ji Fei masih bertahan, Ling Xiangfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatanmu sudah habis, kenapa masih bertahan? Kalau sekarang kamu berlutut dan memohon belas kasihan serta mengaku kalah, aku masih bisa memberimu kematian yang cepat dan membuatmu mati dengan cepat." Sekarang, dia juga ingin mempermalukan dan mengejek Ji Fei. Bukankah lebih baik mempermalukan seseorang yang akan mati? Itu akan lebih memuaskan. Namun, Ji Fei tidak mengatakan sepatah kata pun, melainkan berjalan dengan goyah, semakin dekat, dan akhirnya tiba di depan Ling Xiangfeng. Jarak kedua orang itu hanya sebatas lengan, dan Ji Fei dapat memukul Ling Xiangfeng hanya dengan mengangkat tangannya. Kalau orang lain, mungkin mereka akan menyerang dengan kasar, lalu berlari untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka. Tetapi Ji Fei akan terjatuh saat berjalan sekarang, jadi bagaimana dia bisa berlari lebih cepat? Oleh karena itu, berdiri di sini seperti memberitahu Ling Xiangfeng bahwa serangannya sudah lemah dan dia bahkan menunggu untuk mati. Ling Xiangfeng menatap Ji Fei, kesombongan di matanya menjadi semakin kuat. Sekalipun dia tidak ingin bersikap sombong, itu tidak mungkin. Karena Ji Fei terlalu lemah sekarang, dia sangat lemah sehingga dia bisa tertiup angin atau terjatuh. Ji Fei menggoyangkan tubuhnya 2 kali, tetapi tidak terjatuh. Ia menarik napas dalam-dalam 2 kali, seolah mencoba menenangkan diri. "Apakah kau siap? Ayo datang." Ling Xiangfeng awalnya ingin menggunakan peruntungannya untuk melawan. Tetapi melihat Ji Fei seperti ini, dia bahkan tidak tega untuk berjaga-jaga. "Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri, jadi aku menurunkan standarku." Ji Fei tampaknya tidak peduli dengan reaksinya. Faktanya, di mata orang lain, Ji Fei tidak lagi memiliki modal untuk peduli. Sungguh suatu keajaiban bahwa dia masih bisa berdiri sekarang, apalagi yang bisa dia harapkan. "Ling Xiangfeng, aku datang." Ji Fei tampak berusaha meninggikan suaranya untuk mengingatkan yang lain. Tetapi suara itu keluar begitu saja dari tenggorokannya, tanpa kekuatan sama sekali. Dan itu sudah pasti bukan kekuatan dari dantian seorang prajurit. Ling Xiangfeng bahkan lebih meremehkan dan tidak peduli. Tinju Ji Fei terayun ke arah Ling Xiangfeng. Tidak ada kecepatan dan kekuatan. Di mata banyak orang, ini adalah serangan yang tidak berguna. Ling Xiangfeng semakin rileks. Ia siap menunggu tinju Ji Fei mendarat di tubuhnya, membuatnya menghadapi kenyataan.
Kemudian ia akan menarik napas dalam-dalam dan melemparkan Ji Fei, membiarkannya dipermalukan sekali lagi. Kemudian ia akan meninjunya lagi, menghancurkan tubuhnya menjadi berkeping-keping dan mengubahnya menjadi genangan lumpur, untuk membalas dendam pada Ling Ruofeng. Pada saat ini, dia sudah memikirkan cara untuk membalas dendam. Semua orang juga khawatir tentang Ji Fei. Di bawah tatapan semua orang, tinju Ji Fei mendarat di Ling Xiangfeng. Seperti yang dinilai semua orang, dia benar-benar tidak punya banyak kekuatan, bahkan tidak sekuat pukulan anak-anak. Pukulannya sungguh lemah, bahkan pakaiannya pun tidak berubah bentuk. Ling Xiangfeng menatap Ji Fei di depannya dan berkata, "Aku bahkan tidak tega mempermalukanmu." Apa yang dikatakannya sangat jujur, karena sekarang sepertinya jika dia mempermalukan Ji Fei, dia akan menurunkan levelnya sendiri. Ji Fei sangat lemah, Li Ruoxi dan Su Piaomiao saling berpegangan tangan, air mata di wajah mereka tampak khawatir. Tetapi mereka tidak dapat membantu sekarang karena metode kompetisi yang disepakati. Ekspresi Ji Fei menjadi gelap, dan dia tampaknya telah menyerah. Tubuhnya tampaknya tidak mampu berdiri tegak dan dia menerkam ke arah Ling Xiangfeng. Ling Xiangfeng sangat bangga, karena rencananya akan segera terwujud. "Ji Fei, bukankah kau bilang kau ingin aku mati? Ayo, ayo, haha." Tertawa sambil mengangkat wajahnya. Tiba-tiba ekspresinya tiba-tiba berubah. Bersambung.